Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam. Kita sampai di muhadharah ke-33, hukum yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah, al-hukmul khamis, hukum yang kelima. Min aina tuqta'u yadus sariq. Kita ketahui di hukum sebelumnya bahwasanya orang yang melakukan tindakan pencurian maka tangannya itu akan dipotong sesuai dengan hukum Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana batas tangannya itu akan dipotong? Apakah dari pergelangan tangannya, apakah dari siku atau dari bahu? Di sini ada ikhtilaf ulama. Dalla qauluhu ta'ala faqta'u aydiyahuma ala wujubi qat'il yadi fi sariqah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqta'u, maka hendaklah kalian semua memotong tangan orang yang mencuri. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya memotong tangan seseorang yang melakukan pencurian. Wa qad ajma'a al-fuqaha'u 'ala anna al-yad allati tuqta' hiya al-yumna. Dan para fuqaha sepakat bahwasanya tangan seorang pencuri yang akan dipotong adalah tangan kanannya, karena liqira'at Ibnu Mas'udin faqta'u aymanahuma. Dalam bacaan atau qiraat Ibnu Mas'ud, dalam qiraat beliau itu bukan faqta'u aydiyahuma, tapi faqta'u aymanahuma, menunjukkan bahwasanya yang akan dipotong adalah tangan kanannya. Jadi di sini tidak ada ikhtilaf ulama apakah tangan kanan atau tangan kiri. Jadi yang pertama kali dipotong adalah tangan kanannya sesuai dengan ittifaq para ulama. Namun sekarang tsumma ikhtalafu min aina tuqta'u al-yad. Setelah sepakat bahwasanya yang akan dipotong adalah tangan kanannya, mereka ikhtilaf, mereka itu berbeda pendapat dari mana akan dipotong. Faqala fuqaha'ul amsar tuqta'u minal mafsil ay mafsilul kaf. Para fuqaha'ul amsar mengatakan bahwasanya tangannya itu dipotong dari pergelangan tangannya, la minal mirfaq, bukan dipotong dari bagian sikunya, wala minal mankib, dan juga tidak dipotong dari bahunya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala al-khawarij, kelompok khawarij mengatakan tuqta'u minal mankib, dipotong dari bahunya, ya nggak punya tangan itu. Qala qaumun, sebagian kaum itu mengatakan tuqta'ul asabi' faqat, yang dipotong adalah jari-jarinya. Hujjatul jumhuri ma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a yad as-sariq min ar-rusghi. Mayoritas ulama tadi mengatakan bahwasanya tangan yang akan dipotong itu tangan kanan, dan itu ittifaq ulama sih. Tapi yang jadi permasalahan dari mana akan dipotong. Di sini jumhur ulama mengatakan dipotong dari pergelangan tangannya. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Rasul, dari hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memotong tangan orang yang mencuri, dipotongnya dari rusgh. Rusgh ini pergelangan tangan. Wa kadzalika thabata an Ali wa Umar bin Al-Khattab annahuma kana yaqta'an yad as-sariq min mafsilir rusghi, maka huwal mu'awwal alaih. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali, Umar bin Khattab, dan juga Umar bin Khattab bahwasanya mereka berdua pernah memotong tangan orang yang mencuri dari pergelangan tangannya, sehingga itulah yang menjadi muktamad atau rujukan dalam hal ini. Wa idza 'ada ila as-sariqati thaniyan quti'at rijluhu al-yusra bi ittifaqil fuqaha. Setelah tangan kanannya itu dipotong, kemudian dia mencuri kembali, maka yang akan dipotong adalah kaki kirinya, dan itu adalah kesepakatan fuqaha.
Lima rawahu ad-Daraqutni anhu alaihi salam annahu qala idza sariqa as-sariqu faqta'u yadahu thumma idza 'ada faqta'u rijlahu al-yusra. Kenapa yang dipotong kedua kalinya adalah kaki kiri? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda, apabila ada orang yang mencuri maka potonglah tangan kanannya. Kemudian apabila dia kembali lagi mencuri maka potonglah kaki kirinya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua, wali fi'li Aliyin wa Umar min qat'i yadi sariqin thumma qata'a rijlahu. Min qat'i yadi sariqin thumma qat'i rijlihi. Dan karena juga berdasarkan tindakan sahabat Ali dan Sayyidina Umar ketika memotong tangan orang yang mencuri, kemudian beliau memotong kaki yang orang yang mencuri tadi kedua kalinya. Wa kana dzalika bimahdharin min as-sahabati wa lam yunkir alaihima ahadun fa kana dzalika ijma'an. Dan ketika Sayyidina Ali dan Umar melakukan tindakan hukuman seperti itu dihadiri banyak sekali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak satupun dari mereka yang ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Ali dan Umar, sehingga karena mereka tidak ingkar itu sama seperti mereka itu sepakat akan hal itu. Lalu ketika dia kembali lagi mencuri, apakah yang akan dipotong tangan kiri atau bagaimana? Wa amma idza 'ada ila sariqati thalithan fala qad'a 'inda al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Apabila dia kembali mencuri ketiga kalinya, maka menurut Hanafiyah wal Hanabilah tidak dipotong, ya. Jadi dibiarkan saja. Tangan kanan sudah putus, kaki kiri sudah putus. Kalau mencuri kembali, apakah tangan kiri yang akan dipotong? Tidak, menurut mazhab Hanafi dan Hanabilah. Terus bagaimana hukumannya? Walakinnahu yatmanul masruqa wa yusjan hatta yatub. Kan tapi dia harus mengganti rugi apa yang dia curi, kemudian dia itu dipenjara sampai bertaubat. Qala al-Maliki wal Syafi'iyah, adapun menurut Maliki wa Syafi'iyah, idza sariqa tuqta'u yaduhu al-yusra. Kalau mencuri ketiga kalinya maka tangan kirinya itu akan dipotong. Wa in 'ada ila sariqati rabi'an, kembali lagi mencuri keempat kalinya, maka kaki bagian kanannya itu akan dipotong. Oh, berarti dia tidak punya kedua tangan dan kedua kaki. Wa yurwa an Abu Hanifah taqal, diriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah pernah berkata, inni astahyi minallahi an ada'ahu bila yadin ya'kulu biha wa bila rijlin yamshi 'alaiha. Saya malu berpendapat, ya, dalam hal ini saya malu pada Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia orang yang mencuri tersebut tidak punya tangan yang bisa ia gunakan untuk makan, tidak mempunyai kaki yang ia bisa gunakan untuk berjalan. Wa hadzal qaulu marwiyun an Aliyin wa Umar wa ghairihima min as-sahabah. Perkataan Abu Hanifah ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan yang lainnya.